Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar hari ini? Yuk, kita lanjutkan pembelajaran kita di PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Silahkan anak-anak buka buku cetak halaman 81, pembelajaran 9 tentang perkembangan alat komunikasi. Anak-anak, telepon adalah salah satu alat komunikasi. Alat komunikasi memiliki banyak manfaat. Walau jarak jauh, tapi tetap bisa saling bertukar informasi. Tahukah kamu ada banyak alat komunikasi? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Mengenal alat komunikasi. Hari itu, emak telat menjemput Lela di sekolah. Lela tidak bisa menghubungi emak lewat telepon sekolah. Emak terjebak macet di jalan, sehingga tidak bisa menjemput Lela tepat waktu. Emak tidak bisa menghubungi Lela karena ponsel emak rusak. 1 jam kemudian, emak tiba di sekolah. Lela menangis karena terlalu lama menunggu. Emak minta maaf ya, emak telat menjemput Lela, pinta emak. Iya mak, jawab Lela. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti emak dan Lela? Alat komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan atau menerima informasi kepada orang lain. Alat komunikasi berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Saat ini ada alat komunikasi sangat canggih. Alat komunikasi tradisional sudah banyak ditinggalkan. Apa saja alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Simak penjelasan berikut. Yang pertama, alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional tidak secanggih saat ini, sehingga banyak orang sudah tidak lagi menggunakannya. Yuk kita pelajari alat komunikasi tradisional. Lonceng dan kentongan. Di beberapa daerah, kentongan masih digunakan. Apa saja alat komunikasi tradisional? Kentongan digunakan untuk memberitahu warga jika ada maling atau kebakaran. Lonceng masih digunakan di beberapa sekolah atau rumah. B. Surat. Surat adalah alat komunikasi jarak jauh. Pengiriman surat bisa menghabiskan waktu berhari-hari hingga diterima. Sejak ada internet, orang memilih surat elektronik atau surel untuk bertukar informasi. Selanjutnya ada telegraf. Telegraf mengirim dan menerima pesan melalui sandi. Zaman dulu hanya orang tertentu saja yang memahami sandi tersebut. Kode-kode yang diterima akan diterjemahkan menjadi sebuah pesan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh alat komunikasi tradisional. Yang kedua, alat komunikasi modern. Terdapat beberapa alat komunikasi modern yang sudah berkembang. Alat komunikasi modern sudah dipakai oleh banyak orang. Berikut beberapa jenis alat komunikasi modern. Radio dan televisi.
Radio dan televisi berguna untuk mengirim informasi ke banyak orang. Saat ini hampir semua orang memiliki televisi. Selain informasi, radio dan televisi bisa memberikan hiburan. Selanjutnya ada internet. Hampir di semua tempat di Jakarta sudah terhubung internet. Internet sangat efektif dalam mengirim dan menerima informasi. Dengan internet, kita bisa berkomunikasi dengan surel, video, atau telepon. Selanjutnya, telepon genggam. Telepon genggam disebut juga telepon seluler atau ponsel. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui SMS, telepon, video call, dan aplikasi chat. Selanjutnya ada telepon kabel. Sebelum ada ponsel, banyak orang menggunakan telepon kabel. Telepon kabel tidak bisa dibawa seperti ponsel. Saat ini, telepon kabel sudah mulai ditinggalkan. Demikian tadi contoh-contoh alat komunikasi modern. Kita lanjutkan di buku cetak halaman 86. Manfaat alat komunikasi. Alat komunikasi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa manfaat alat komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan orang lain menjadi mudah dan cepat. Kedua, dapat memperoleh informasi dari mana saja tanpa batas dan jarak. Ketiga, mempersingkat waktu dan biaya. Keempat, sarana silaturahmi dengan orang lain. Kelima, mendapatkan hiburan berupa film, musik, atau foto. Dan di bagian C halaman 87 kita akan bahas tentang sopan santun dalam berkomunikasi. Kita harus sopan dalam berkomunikasi. Nah, berikut ini hal-hal yang harus dilakukan ketika berkomunikasi. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara dengan baik saat berbicara. Yang kedua, gunakan nada bicara yang lembut dan sopan. Ketiga, pilihlah kata-kata yang mudah dimengerti. Keempat, jangan menghubungi seseorang pada malam hari. Kelima, gunakan alat komunikasi dengan bijak. Keenam, jangan berbicara terlalu keras jika berada di tempat umum. Itu tadi 6 hal yang harus dilakukan ketika berkomunikasi. Nah, anak-anak, itu tadi materi pada pelajaran 9 tentang alat komunikasi. Apakah kamu sudah paham macam-macam alat komunikasi? Ayo, sudah paham belum? Kalau belum, nanti wajib membaca kembali pelajaran 9. Kemudian, apakah kamu sering menggunakan alat komunikasi? Ya, pasti sering ya. Alat komunikasi apa yang sering kamu gunakan? Macam-macam tentu. Apa yang terjadi bila tidak ada alat komunikasi? Kalau tidak ada alat komunikasi, pasti terdapat banyak halangan untuk memperoleh informasi atau menyampaikan informasi. Demikian pembelajaran PLBJ pada hari ini.
Terima kasih atas waktunya dari awal hingga akhir pembelajaran ya anak-anak. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa rajin membaca, rajin belajar. Semoga sukses dan selamat siang.